Nah, ini adalah kunci jawaban dari kuis 4 minggu lalu. Dan hasilnya sudah saya bagikan di assignment e-learning. Silakan dibuka. Dan itu hasilnya. Dan ternyata banyak juga yang kopas. Kopas sumbernya satu. Kemudian ada beberapa yang Anda maksudnya meringkas cara berpikir tapi malah salah ya. Baik, ini soalnya ya. Ini soalnya. Nah, Anda perhatikan ini ada 2 puli. Nah, tumpuannya ini piring A, ini piring B, ini beban C, ini beban D ya. Nanti saya membuatnya seperti itu, nanti terserah Anda ya ngasih notasinya. Ini yang puli besar diameternya 600 dengan tension belt horizontal. Ini Anda lihat nih, tension beltnya horizontal ya. Kemudian yang puli kecil yang di luar ini ya, ini tension beltnya vertikal nih. Nah, seperti sudah saya katakan berulang-ulang, tension belt puli kecil dan puli besar harus menghasilkan angka yang sama. Makanya saya cek ini, Anda lihat nih torsi. Torsi ini kita hitung dulu ini, torsi puli besar harus sama dengan torsi puli kecil. Kita buktikan ya. Kalau nggak sama, soalnya yang salah. Nggak bisa dikerjakan. Ya, kalau berbeda torsi gitu ya. Anda bisa lihat ini T1 saya pakai notasi T besar, T1 tension 1 ya, minus tension 2 kali D per 2. Itu maksudnya ini horizontal ya. Kemudian sama dengan torsi puli kecil T1 minus T2 kali D per 2. D-nya itu ini 400 ini. Nah, Anda bisa lihat nih. Nah, hasilnya 357.000 Newton milimeter. Nah, oke. Nah, kemudian sehingga torsi poros yang terjadi di sini di sekian yang 357. Nah, Anda perhatikan, saya nggak tahu Anda nulis kayak gini. Nih, Newton per milimeter ini maksudnya apa? Jadi salah, saudara. Banyak itu yang nulis kayak gitu. Mungkin dia kopas dari sumber dari satu orang sehingga tersesat, salah. Ini nggak punya maksud torsi kalau gini nih. Ya, makanya saya silang itu, silakan Anda cek kerjaan Anda. Ya. Jadi kalau yang begini mesti salah dan ya dari awalnya salah pasti ke belakangnya kalau bener pun nyontek itu. Karena nggak ngerti berarti. Oke. Nah, kemudian kita akan cari reaksi horizontal nih. Kita lihat reaksi horizontal. Ya, seperti ini. Kita gambarkannya dulu. Gambarnya ya seperti ini, saudara. Jadi jangan aneh-aneh gitu ya. Nih Anda lihat nih. Reaksi horizontal, F tension, beban dari tension untuk horizontal, ini ya, 1060 ditambah 2250, ya, 2250, nih, maka 3310, nih tension horizontal. Nah, tension horizontal itu ada di puli besar itu. Nah, ini gambar saya, ini Anda perhatikan nih gambarnya nih. Ya, ini aksinya. Nah, tentu reaksinya dari tumpuan berlawanan arah, sejajar, masih normal-normal aja ini, sejajar, terdistribusi.
pada dua tumpuan secara proporsional. Oke, supaya kita tahu besarannya, ini kan arahnya, ini arahnya. Supaya kita tahu besarannya, maka kita hitung berdasarkan momen nih, prinsip momen. Sigma momen di titik A harus sama dengan 0. Nah, sigma momen titik A sama dengan 0 itu Anda bisa lihat di situ. Nah, nih F tension kali 0,3 itu ini loh. Ya, F tension. Tuh, jadi muternya kemana? Ke kanan. Nih, ini F tension nih, merah nih, muter kanan. Terus dilawan oleh putaran ke kiri supaya seimbang oleh RB. Ini RB, ini MRB momen reaksi B. Nih. Nah, minus kan. Jadi tanda minus nih ada maksudnya ya. Ada maksudnya, Saudara. Beban minus tanda minus ini ya sama dengan 0. Nah, sehingga RHB ya kan? Anda bisa lihat nih reaksi horizontal dari titik B ya ini 3310 ini kali 0,3 dibagi 0,8 itu dari mana ini? Karena Anda ninjau dari titik A sehingga RB-nya dari titik A itu jaraknya sekian. Dapatlah sekian. Oke, nah kemudian R horizontal A-nya berapa ya? Tinggal ngurangkan aja ini. Ya, ini F tension dikurangi RHB, dapatnya ini. Oh my god. 2068,75. Ini umumnya benar ya, tetapi di gambarnya banyak yang nggak ngerti karena nggak digambar gitu ya. Oke, seperti itu Saudara. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita hitung aja momennya sekalian nih. Anda lihat nih momen. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada yang nggak ngerti, silakan. Kalau ada yang nggak ngerti, silakan. Halo, Anda masih monitor saya? Masih, Bro. Yo, makasih. Ada yang nggak ngerti, silakan. Baik, berarti Anda ngerti. Nah, saya lanjutkan. Saya tuntaskan aja sampai momen. Anda lihat nih. Ya, nih momen horizontal. Nih yang kadang-kadang Anda gambar itu nggak mau gitu. Nih momen horizontal. Nih saya ngelihat dari 3D ini sumbu Y, sumbu X, ini sumbu Z. Nih Anda lihat nih loh. Mata kita ada di sini nih Saudara. Nih mata kita nih di sini. Lihatnya ini X-nya. Kalau vertikal Y-nya ini belum ada vertikalnya. Oke, kita gambar aja dulu. Nah, dari sini ini momen di titik C akibat dari jumlah tension tadi. Ya. Tension, F tension, ya, akibat dari F tension. Nah, ini saya beri notasi MHC, momen horizontal titik C. Oke, kita lihat di sini besarnya berapa? Ini Anda lihat nih. MHC di titik B, di titik D nggak ada momen, belum ada, ya kan? Tidak ada malahan, bukan belum ada, tidak ada. Ini horizontal ya. Nah, maka kita lihat
RHA reaksi horizontal titik A kali 0,3. 0,3 dari mana ya? Jaraknya A ke C itu 0,3. Nih, dapatnya 620. Anda boleh juga meninjau dari RHB. Nih, kali 0,5. Hasilnya harus sama. Kalau nggak sama, salah gitu ya. Jadi ditinjau dari kanan maupun dari kiri hasilnya harus sama. Ini gambarnya kayak gini, tanyakan nggak ada gambarnya saudara. Makanya sebetulnya saya nggak ngerti Anda itu waktu milih sekolah di jurusan mesin itu ada dasar apa. Anda nanya-nanya itu kasih tahu adik kelasnya apa mahasiswa baru suruh latihan gambar lah, harus hobi lah gambar itu ya, harus menjadi passion karena Anda engineering. Engineering ini komunikasinya dengan gambar, saudara. Oke, balik lagi nih sini. Ya, reaksi vertikal sekarang nih. Reaksi vertikal nih, Anda lihat nih. Ya kan? Reaksinya saya gambarkan nih yang merah-merah ini reaksi yang seharusnya. Jadi ini F tension ini sebagai aksinya, ya ini F tension sebagai aksinya, ini besarannya, ini Anda lihat nih. Ya, besarannya seperti itu, ya. Nah, kemudian reaksinya bagaimana? Nah, ini sebetulnya mainan TK ini saudara, main jungkat-jungkit itu loh. Jadi kalau Anda main jungkat-jungkit itu bukan sekedar seneng-seneng saudara, tapi ada logiknya. Gimana TK kan nggak mikir, pokoknya seneng gitu aja. Nah ini tumpuannya, engselnya yang di tengah, ini Anda. Nah supaya seimbang harus ada beban yang sama dari atas seperti ini. Reaksi vertikal titik A. Ini reaksi vertikal titik B. Ya kan? Nah, Anda itu tidak nggambar dulu. Ya, tetapi ngitung dulu. Ya, yang paling gampang ngitung dulu, memang nyonteknya gampang gitu. Gambar kan mesti ngerti. Kalau nggak ngerti ya asal aja. Makanya Anda bisa lihat nih, yang merah-merah ini ya kan, merah-merah ini logik yang seharusnya. Karena namanya kesetimbangan. Jadi kesetimbangan statis itu ya kayak main jungkat-jungkit itu, saudara. Ya kan? Nah, kalau Anda dari bawah pasti RVA-nya besarannya minus tandanya. Nih. Nih, pasti minus, saudara. Nih. Ya. Kalau Anda RVA-nya pada umumnya Anda nggak pernah gambar ini duluan, nggak pernah. Ya. Anda ngitung duluan, setelah Anda dapat minus, baru Anda sadar, loh kok minus ya. Nah, giliran suruh gambar bingung, minus nih ke arahnya mana yang itu saudara. Kalau saya gambar dulu, nih, saya gambar dulu, nih. Nah, baru saya hitung sigma momen di titik A sama dengan 0. Sama dengan yang tadi. Ini kan kita tinjau dari titik A, vertikal nih ya. F tension kali jarak satu ini loh. Jumlah ini nih 03, 05, 02. Ini 1 meter gitu. Nih ke arah kanan yang hijau ini F tension nih. Muter kanan. Nah, terus dilawan oleh reaksi vertikal B. Ya kan? Kali 08, 08-nya itu ini, 03, 05 ini. Muternya kemana? Ke kiri. Nih yang biru ini. Nah, makanya Anda tanda minus ini. Di tanda minus ini menunjukkan dia ada perlawanan. Supaya terjadi sama dengan 0 gitu. Nah, 0 itu artinya statis, setimbang. Tuh. Nah, baru kita hitung. Gitu saudara, jadi digambar dulu logiknya, ya kan? Terus hitung nih saudara nih.
reaksi vertikal titik B, ini dapatnya. Kebanyakan ini benar, cuman ada tanda minusnya. Nggak salah sih tanda minus, apa yang salah tanda minus. Tetapi ketika disuruh gambar, bingung. Ya, makanya nggak ada gambarnya itu Anda. Saya duga itu banyak kopasnya itu. Ini reaksi VA-nya ini tinggal selisihkan toh. Selisihkan terhadap F tension tadi sehingga dapatnya ini. Nah, Anda tandanya minus. Kalau saya langsung positif. Kenapa? Karena saya tegaskan arahnya pasti seperti ini. Ya kan? Arahnya pasti seperti itu. Nah, nih ya, seimbang gitu. Nih, jungkat-jungkit itu loh. Anda kalau main jungkat-jungkit nggak tahu ada TK terakreditasi nggak ya? Jungkat-jungkit, mata kuliah jungkat-jungkit gitu ya. Oke, berikutnya ya. Sekarang sampai di sini ada pertanyaan nggak? Halo, vertikal nih. Nih. Nih, Anda harus belajar menginterpretasikan gambar itu harusnya bagaimana gitu ya. Jadi jangan asal aja. Sekali lagi biasanya kopas. Kalau kopas itu ya nggak pernah mikir namanya aja kopas. Kalau masak nasi kan yang di meja itu ya. Ya. Masak setiap juga kalau sibuk. Airnya juga itu. Oke, ada pertanyaan silakan. Kabelnya apa palanya? Kabelnya. Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke momen vertikal. Nih, Anda lihat nih. Nah, ada gambar nih, Anda lihat. Ya, beban yang terjadi, beban yang terjadi dari ini tension tadi, aksinya. Nah, karena dia jungkat-jungkit tadi, maka momen yang terjadi vertikal di titik B. Nih, B vertikal. Ya. Nah, bidang momennya kita gambarkan seperti ini, saudara. Nih, bidang momennya. Karena bidang momen dimulai dari titik A sampai titik D dengan puncaknya di titik B, ini MVB ya, momen vertikal titik B, maka dia harus melewati titik C. Nah, akibatnya titik C sebetulnya juga terjadi momen itu. Nah, nih gambarnya kayak ini nggak ada sama sekali di gambar kerjaan Anda. Sama sekali. Ini juga nggak ada yang tadi itu, yang horizontal ini juga nggak ada. Makanya ketika diminta gambarkan 3D-nya bingung Anda. Ya, karena memang nggak tahu. Ya kan? Nah, oke. Dari momen ini vertikal, ini kalau saya hitung momennya dulu saudara, momennya horizontal, momennya vertikal, mata kita ada di sini, ini Anda lihat, ini mata kita ini sumbu X, ini sumbu Y, ya kan, ini vertikal ini, jadi ini sejajar sumbu Y, ya kan, ini sumbu Z, ini porosnya ini sejajar sumbu Z ini, ya, oke seperti itu. Nah sehingga seperti ini, MVB, ya. MVB vertikal titik B sama dengan RVA kali 0,8. Saudara.
kali 0,8, 991 Newton meter. MVC ya, reaksi vertikal A kali 0,3. Nih Anda lihat. Ini kalau digambar dihubungkan ya pasti garis lurus gini nih saudara. Ya kan, garis lurus gini. Nah, Anda juga bisa ngecek MVB ini dari kanan, dari beban di titik D nih. Anda lihat nih. Expansion titik D kali 0,2 nih, 0,2 di sini. 991 hasilnya harus sama, saudara. Kalau beda, berarti Anda salah. Atau kemungkinan itu adalah statis tak tentu. Oke ya. Nah, nih. Sampai sini ada pertanyaan. Ini nggak ada sama sekali, ya kan? Baik yang apa namanya horizontal juga nggak ada, apalagi vertikal. Nah, dari sini baru kita kombinasikan horizontal dan vertikal. Nih, saudara. Nih, Anda lihat nih. Nih kita gabungkan dari titik poros yang sama, mata kita masih di sini. Nih, ini sumbunya, Z itu porosnya, X itu horizontalnya, Y itu vertikalnya. Ini Anda lihat nih loh, ya kan? Nah, dari sini diresultantekan titik mana bidang momen titik mana yang diresultantekan titik C. Karena C itu ada 2 momen, horizontal dan vertikal. Ini yang vertikalnya ini, sorry. Ini vertikalnya, ini, ya kan? Nah, horizontalnya yang di sini tadi. Nih. Nih, horizontalnya pada titik yang sama. Nah, sehingga perlu dijumlahkan. Resultan itu jumlah, ya kan? Nih. Ya. Titik C ini Anda bisa lihat nih. Nah, gambar dulu saudara. Dengan menggambar ini menunjukkan sudut yang terbentuk antara MVC dan MHC itu bisa diketahui. Kebetulan sudutnya itu 90 derajat nih. Ini sudut antara Y dan X. Bisa enggak ininya tidak 90? Bisa. Anda lihat contoh soal terakhir poros itu. Nah, sehingga rumus momen titik C itu seperti ini nih, MVC kuadrat tambah MHC kuadrat 2 ditambah 2 kali MVC MHC cos 90 derajat. Karena cos 90 derajat itu sama dengan 0, maka rumusnya menjadi ringkas seperti ini. Sehingga hasilnya MC sekarang ya. Di momen di titik C, arahnya ke sini, itu nilainya segini. Ini umumnya benar, tapi gambarnya nggak ada. Itu kelihatan banget kalau kontak. Ya kan. Nah, pertanyaannya, kalau saya kembangkan, bagaimana kalau sudutnya itu lebih besar atau lebih kecil dari 90? Nah, pasti gelagapan Anda, karena Anda nggak bisa membayangkan gambarnya seperti apa. Nah, dari sini kita akan lihat di mana momen terbesar, di titik mana momen terbesar. Nah, Anda bisa lihat tuh. Di titik B hanya ada vertikal. Ini sama sekali nggak ada yang benar nih. Ini apalagi gambar, udah nggak ada yang benar itu. Oke, dari situ barulah kita hitung. Nah, sekarang diameter poros ini saya umpetin aja.
Nah, silakan siapa yang mau ngitung jadi volunteer untuk menentukan diameter poros. Nah, silakan siapa mau jadi volunteer atau perlu tak tunjuk. Halo, sekali lagi jangan lupa isi presensi ya. Tak tunjuk siapa ya? Rihan, ada nggak? Rihan apa Rihan ya? Halo, Anda masih ada di situ? Rehan ada 2, Prof. Ya, Rihan yang semua kacamata ya? Bentar ya. Bentar dulu tak cek dulu. Saya stop share dulu ya. Nih Rihan, ada semua udah masuk semua belum nih? Kok baru 21? Kenapa ini, saudara? Halo, Rehan Fadil Akbar. Ayo silakan kamu kerjakan lanjutannya untuk menentukan diameter poros. Ada nggak Rehan Fadil Akbar? Ya silakan. Kamu nggak bisa on cam. Kamu kalau pakai HP tak keluarin tuh. Halo Rehan. Sebentar, Prof. Sebentar. Ya. Ini nggak pada masuk apa ya, saudara? Turun dari tangga. Ini Kan ada baru gini 21, ini masa pada mau keluar ngabur apa ini gimana ini? kerudungku. Surya, on cam, Dika, on cam, Gani, Robi, Mustafa, Dewa, Sani, Rihan, on cam. Wah ini mesti dicek nih presensi. Kalau nggak ada di room berarti Anda nggak masuk. Masuk di alfakan. Di alfa. Yang nggak ada di room berarti nggak masuk loh ya. Silakan Anda masuk apa enggak. Kalau nggak masuk berarti saya alfakan. Bayu Satria, oh, belum isi presensi. Dela, ada nggak Dela? Anda belum isi presensi. Aditya Mahindra izin, tapi oh isi presensi. Aditya Mahindra ada nggak? Kamu membodohin orang lain. Ini enakan di sambal goreng ginian ya. Oh enggak.
Jin sakit ya. Itu yang udah Indra dibumbuin apa belum? Ya udah sih udah asin. sakit. Oke. Bayu Satria isi presensi. Ya, Prof, sedang di ini, Prof. Kamu mau buah naganya? Dela Yulinda, kita nggak Dela Yulinda, Boleh, nggak masuk ya. boleh. Oh nggak masuk, izin. Ganiatalah ada nggak? Oke, tadi siapa yang Rehan? Mana Rehan? Udah. Mana Rehan? Kamu nggak pakai on cam? Halo Rehan. Oh hilang. Waduh. Maaf, Prof. Iya, ini saya sedang share. Iya. Ya silakan Rehan. Itu diameter poros. Apa saya share screen atau cukup itu Prof yang join ke Jamboardnya? Jamboard. Kamu punya Jamboard sendiri? Iya, sudah dibuat, Prof. Oh ya, ya silakan cobain tayang. Oh, share screen saja, baik. Iya, iya. Wait. Oke. Tadi angka yang sudah ketemu itu Apa yang kita ketemu tadi? Momen maksimumnya momen maksimum. dan torsinya ada. Maaf, pakai jari. Ya nggak apa-apa, yang penting touchscreen kan. Iya. Ya udah lebih mudah kan. Momen Ya. maksimum. Momen maksimum berapa tadi? 991. Ya kan? 991 Newton meter. Ya. Newton Kamu meter. tulis di sini poros, diameter poros. Rumusnya tulis dulu. Kok Oh nggak iya. ada tulisannya? Kamu nayang Iya. putih doang gimana sih? Sudah saya tulis, Prof. Belum terlihat. Nggak muncul. Oh, belum muncul. Baik, saya coba lagi. Oh, kamu nulisnya pakai. Nah, itu udah. Oh, tidak refresh ya? Jadi tulis ini dulu diameter poros gitu ya. Poros. Dari momen maksimum dan torsi. Torsinya berapa? Torsi. Diameter poros. Sebentar, Prof. Satu-satu. Yuk. Diameter poros. Mana? Oh iya, yang ini ya. Yang akar 32 ya, Prof. Akar 32. Pi per 32.
Jadi pertama akar per 32 dikali diameter pangkat 3 diameter pangkat 3 poros dikali tegangan izin maksimal sama dengan setengah Mmax plus akar Mmax kuadrat plus TP. Kalau masukin rumus sih lebih mudah sih, Prof. Nah, terlihat ya yang sudah diketahui itu Mmax dengan Mmax berapa? Oke, jadi Mmax-nya sudah ketemu. Langsung dimasukin saja rumusnya. Rumusnya diubah dulu ke menjadikan diameter poros. Jadi diameter poros di sebelah sini. Cari diameter pangkat 3 poros. Nah, sama dengan Pi per 32-nya pindah ke sebelah ya. Pertama setengah dikali Mmax setengah Mmax plus akar Mmax kuadrat plus TP kuadrat tegangan meter. Kuadrat sih. Ini tetap kurung dibagi pi dibagi pi per 32 dikali tegangan maksimal. Sip. Jadinya radiusnya gini. Terus ini diakarin biar ini hilang.
biar 3-nya hilang, rumus yang di kanan ini langsung di akar 3. Akar 3. Akar 3. 3. Akar 3. Siap. Dihitung langsung ya. Sama dengan setengah dikali setengah dikali M max-nya 991 Newton meter. Ditambah M akar M max kuadrat V kuadrat. Akar M max itu 9. Maaf Adil, itu jambornya belum keedit ya? Udah panjang padahal. Sebentar ya. Di refresh dulu coba. Oke, baiklah. Thank you cuy, sudah mengingatkan. Baru ingat ada audiens. Sembilan satu Newton meter. Satuannya sudah benar belum nih? Sembilan satu. Sudah, cuman kalau saya pakai milimeter. Siap. Tulisannya gede amat, Rihan. Halamannya nggak muat jadinya. Gimana? Kecil nggak bisa ya? Tidak profesional saya, Prof. Dalam hal ini. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa namanya juga. Kalau latihan nanti kan juga profesional. Ya, tapi kalau kamu gini terus angka yang lain di halaman lain kan lucu jadinya. Oh ya sudah, saya tulis ulang di halaman berikutnya saja. Ya. Di laptopmu nggak ada itu ya, halaman whiteboard ya? Di apa softwarenya itu? Halaman whiteboard. Ada, saya pindah ke halaman berikutnya saja, Prof.
Gani Atalah ada nggak ya? Bayu Satria Hidayat udah isi presensi belum? Gani Atalah nggak ada ya? Halo. Aditya Mahendra sakit. Dela Jin. Oke. Tania Talah nggak ada. Oke. Oh my goodness. Dang it. What?
Baik, Prof. Sudah selesai, Prof. Permisi. Kuman kuwi. Namanya mangga kueni. Kamu kalau ada buah, kalau mamanya nggak ngupas nggak pada makan. Kueni kan kayak yang
makan kayak gitu. Nggak ada habisnya. Mama ke kakak jam berapa? Hah? Mama ke kakak jam berapa? Berangkat. Orangnya masih banyak nggak lu? Enggak, udah mau anak kasih pare itu. Lah habis lewat tuh. Nggak pergi kemana? Plastiknya ganti yang lebih bagus. Hah? Plastiknya. Kan ada yang itu kan tinggal disusulin ya. Iya, gampang. Orang ini ada. Iya. Orang rolade kalau mau pakai telur lagi juga bisa pakai yang berulang. Udah selesai Rehan ya? Ya, betul Rehan, 4,8. Oke, sekarang kamu turun. Terima kasih, Prof. Oke, makasih. Nah, ini saya akan tayang lagi. Rehan, pinter. Ya. Nih, saudara, jawabannya. Sorry. Nih, tuh. Ya. Jadi yang dapat segitu nggak ada, saudara. Nah, kesalahannya ada di mana? Kalau saya telusuri, pertama kesalahan Anda meresultantekan pada reaksi horizontal dan vertikal Anda resultantekan dulu. Ya. Nah, ketika ngitung momen bingung. Ada lagi yang fatal, seolah-olah di titik D ada momen, itu salah, ya kan? Nah, titik D nggak ada momen karena titik D itu aksi, bukan reaksi, bukan tumpuan, gitu ya. Oke, saya kira itu, saudara. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan, saudara? Silakan. Ya, hasilnya itu. Nggak ada yang benar sama sekali. Lihat. Nilainya ya belum sampai penuh. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira pembahasan jawaban kuis minggu lalu cukup. Udah waktu 60 menit nih. Selanjutnya saya akan buka buku. Nah, kita masuk ke sini nih, saudara. Belt. Ya. Ini, saudara, bab 8, desain transmisi sabuk atau belt. Oke. Nah, ini Anda sudah punya bukunya, jadi kalau Anda mau pelajari sendiri, silakan. Ini. Ya, pemindahan tenaga, saudara. Nih, pemindahan tenaga. Kemudian putaran, nih, dan torsi. Jadi kita sudah kemarin poros udah, itu tadi yang contoh soal tadi. Nah, sekarang beltnya muncul dari mana? Untuk apa?
dan seterusnya. Apa saja akibatnya ini Anda lihat. Jadi kalau Anda paham, kita itu cuma ada 3 unsur ini loh saudara. Ini power, ini omega, ini torsi. Itu aja. Seharusnya sekali lagi, saya kalau tutup buku harusnya Anda udah bisa itu. Ya kan? Persoalannya bukan muncul dari 3 aktor ini, tapi munculnya dari mekteknya, ya kan, matematikanya itu, makanya saya open book aja. Oke. Ya. Menghitung, terus selanjutnya ini tension sabuk. Nih. Nah, munculnya angka-angka yang kita tuliskan di soal tadi dari mana? Ini dari sini nih saudara. Kita akan hitung nih. Ya. Nah, pada kondisi ini pemindahan powernya poros sejajar. Nah, kalau kopling kemarin pemindahan powernya poros satu sumbu. Beda, ini gini nih posisinya. Kalau kemarin gini nih, pada kopling nih. Sebentar saya. Ya, ini saya pengen monitor juga. Nah, Anda perhatikan ya, porosnya sejajar, besar pemindahan daya, jadi kita harus ngitung nih. Power nih tadi udah, ya kan? Kemudian slip sabuk. Nah, dalam belt itu bekerja berdasarkan gesekan. Ya, pastilah ada slip karena gesekan, saudara. Dan rasio kecepatan ini samalah pasti ini. Ya. Jadi kita sudah kemarin dengan kopling itu porosnya sejajar satu sumbu begini. Nah sekarang begini, ya kan? Oke. Pada ini diberikan penjelasan gambaran tentang bentuk pasangan belt. Ya, bentuk pasangan belt ada yang terbuka, ada yang tertutup, ya, dan seterusnya. Oke, targetnya ini saudara, mampu menganalisa beban ya, dan tegangan, yang terjadi pada flat belt dan V-belt. Nah, ini sebetulnya ada satu lagi nih, synchronous belt atau belt bergigi atau orang menyebutnya timing belt, ya kan. Kemudian mampu mendesain konstruksi mesin dengan transmisi flat belt dan V-belt. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Penggerak itu power di industri khususnya ketika kecepatan dari penggerak dan poros yang digerakkan harus berbeda atau jika poros terpisah jauh. Ini posisinya sejajar tapi jauh, saudara. Kalau deket pakai apa? Roda gigi. Ya. Nanti di elemen mesin 2 ya. Kecepatan terhadap penggerak mula, kecepatan yang lebih tinggi dan kebutuhan mesin dan seterusnya. Oke. Saya akan masuk saja ke sini. Anda baca sendiri itu. Nah, nih. Belt digunakan untuk memindah tenaga dari satu poros ke poros lain melalui puli yang berputar pada kecepatan yang sama atau pada kecepatan yang berbeda. Besar tenaga yang dipindahkan tergantung, Anda lihat nih. Tergantung pada kecepatan sabuk belt. Ya, ini omega itu, ya. Kecepatan itu omega nih. Tuh. Ya. Kemudian tegangan, ya, tegangan. Ini T1 ya atau T2 ya. Tension maksudnya ya. Perbandingan itu nanti ya, munculnya perbandingan nih. Maksimum yang dipasangkan pada puli.
dan sudut kontak. Nih Anda perhatikan, sudut kontak. Sudut kontak itu belt menempel pada puli pada sudut berapa. Gitu. Yang keempat adalah kondisi tempat di mana belt digunakan. Ini lupakan aja dulu, kita nggak mempertimbangkan ini. Ya karena ini ada standarnya, misalnya belt yang dipakai di pelabuhan, belt yang dipakai di padang pasir, beda saudara. Ya kan? Oke, kita lanjut. Nah, jenis beltnya itu ini saudara. Nih, iya. Nih Anda lihat nih flat belt, ini penampangnya belt nih saudara. Nah ini pulinya, nempel di permukaan puli. Nih. Kemudian ini V-belt. Ya. V-belt. Ya. Anda lihat nih bentuknya. Nah, kalau Anda perhatikan, yang flat belt dulu ini, kontaknya terjadi seperti ini saudara. Kontaknya itu ada di sini. Nih. Nih. Ya. Kontaknya. Tetapi kalau V-belt, kontaknya ada di sini, di pipinya ini. Nah, ini di sini. Dan di sini. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Dia nggak terjadi di permukaan ini. Nah, kalau Anda ketemu V-belt, kontaknya ada di permukaan ini, berarti V-belt itu sudah mulur, harus diganti. Itu umurnya udah lewat gitu. Karena belt ini dibuat dari bahan karet, saudara, campuran ya, komposit dan lain-lain sebagainya, sehingga ada umurnya. Misalnya bekerja di tempat yang panas, yang suhunya mengubah struktur kekuatan belt, ya dia akan mulur. Kemudian belt bulat. Sorry, ini kalau flat belt ini Anda bisa lihat di huler padi itu ya. Selepan itu paling gampang. Atau Anda lihat di mesin bubut. Jadi kalau Anda buka kanan kiri Anda, kalau lagi bubut, buka aja di situ, hati-hati, tapi mesin harus mati ya. Cepit nanti tangan. Nah ini flat belt. Kalau ini V-belt ada di mesin bor itu yang di atas itu, yang suka bisa dipindah-pindah. Ya, V-belt atau tali kipas di mobil itu ya. Itu orang bengkel nyebutnya tali kipas. Nah yang ini belt penampang lingkar. Ini ada di mesin jahit yang pancal itu, saudara. Kalau gampangnya yang sehari-hari bisa kita temuin. Ya. Ini kontaknya di situ tuh. Nah, kemudian tegangan pada sabuk atau flat belt. Nih Anda lihat. Jadi ketika penggerak, ini motor maksudnya di sini, motor dipasang di sini, dia muter ke arah sana, maka di sini pastilah sisi kencang nih saudara. Kencang. Artinya tensionnya lebih tinggi. Ini biasanya dinotasi sebagai T1. Nah, yang ini keulur. Sehingga ini kendor T2. Tapi bukan berarti negatif, saudara. Dia tetap positif. Ya kan? Tetap positif. Nah, sudut kontaknya yang mana ini sudut kontaknya ini? Sudut kontak itu seperti garis singgung, saudara. Yang di sini nih. Nah, gitu sudut kontaknya. Oke, kita lanjut nih. Nah, ini saudara rasio tegangan pada flat belt nih Anda lihat nih. Nah, karena sisi kencang dan sisi kendor itu berapa sih rasionya ini tadi yang saya sebutkan ya. Ini sebagai theta 1, ini sebagai theta 2. Nah, kita lihat di sini nih. Nih, T1 banding T2 sama dengan E pangkat mu theta. Mu itu apa? Koefisien gesek. Ya, E itu eksponensial. Ya. Theta, lah itu tergantung Anda ngelihatnya ngitung dari theta 2 atau ngitung dari theta 1. Hasilnya pasti beda. Ya. Ini berlaku untuk flat belt. Ya. Flat belt. Tuh ya. Untuk V-belt nanti ada di belakang. Oke, kita lihat berikutnya. Nah,
power yang dapat dipindahkan, ini Anda lihat sekarang ketika T1, T2 udah bisa dihitung, ditemukan, maka powernya kita bisa hitung ini. Nah, Anda hati-hati ini. Pi Dn per 60. N yang mana sebagai power? Nah, N-nya pasti berbeda nih saudara. N antara puli besar dan puli kecil tergantung rasionya. Gitu ya. Di dalam satuan Newton meter per detik sama dengan watt. Oke. Ini rasio kecepatan tadi ya. Ya. Ini Anda sudah harus pinter ini. Ini pelajaran STM soalnya, SMK. Ya. Tuh. Kemudian slip sabuk. Nah, ini pasti terjadi saudara slip sabuk ini. Mengapa? Ya karena kita belt ini bekerja berdasarkan gesekan. Ya, jadi kalau permukaannya licin ya banyak slipnya. Gitu. Ini rasionya kayak gini ini. Pasti RPM 2 dan RPM 1 pada detik yang sama, pada timing yang sama, pasti RPM-nya enggak sama. Ya, tetapi saya jarang menghitung ini. Saya anggap semuanya baik-baik saja, artinya perpindahan itu lancar-lancar aja sehingga saya anggap 100%. Koefisien gesek, nah ini Anda bisa lihat nih dirumuskan oleh C. Gilbert seperti ini nih. Kalau ngitung koefisien gesek, tapi saya nggak pernah ngitung saudara koefisien gesek dalam soal-soal saya itu selalu diketahui. Tuh, ya. Nah nilainya kayak gini nih saudara nih. Jadi kalau dari liter oak tanet ya kulit kayu oak yang disamak itu beltnya. Bahan pulinya ini. Ya. Ada saudara bahan puli kertas itu ada. Ya. Bahan muka kulit itu ada, permukaan kulit ya. Karet ada saudara. Ya. Itu. Oke. Pasangan belt terbuka. Ini panjang belt nih saudara. Kita ngitung. Ini matematika banget saudara. Sebentar, saya tadi ke atas lagi. Yang rasio tension. Nah, ini Anda perhatikan. Ini alfa, ini matematika banget saudara. Ini juga alfa, sama saudara. Ini juga ya alfa, sama. Biasanya pengamatan saya, mahasiswa yang matematikanya lemah ada di sini. Nyari sudut. Apalagi ini kalau tak puter nih. Posisinya nih kebetulan horizontal. Kalau saya vertikalkan, saya miringkan, nah bingung alfanya yang mana ya. Gampang sebetulnya. Anda lihat, ini adalah garis singgung. Ini adalah garis singgung dan ini pasti tegak lurus gitu ya. Oh gitu. Ini garis singgung, ini garis singgung. Nah, maka ini alfanya kita bisa gambarkan. Ya, seperti itu. Nah, umumnya mencari θ1 kesalahannya ada di situ, Saudara. θ1 maupun θ2. Anda perhatikan, ini hubungan terbuka ya, Saudara, hubungan terbuka. Jadi Anda bisa lihat ini yang puli besar, θ-nya, sudut kontak puli terhadap belt itu pasti lebih besar dari 180 derajat. Sementara di puli kecil, θ-nya pasti lebih kecil dari 180 derajat. Yang Anda perhatikan itu ya. Kemudian nih, slip sabuk tadi udah. Nih, udah. Nah, ini tadi sekarang panjang beltnya. Dari alfa tadi, ini alfa ini, ya, Anda bisa menghitung θ1, θ2 untuk menentukan panjang belt sehingga panjang beltnya itu rumusnya kayak gini nih, saudara. Pi jari-jari atau radius 1, radius 2 ini maksudnya puli 1 nih puli 2. 2x, x itu jarak antar sumbu, nih jarak antar poros nih, ya, jarak antar poros, ya, ditambah R1 R2 dikuadratkan, R1 minus R2 dikuadratkan dibagi X. Ini untuk flat belt. Sampai di situ ada pertanyaan silahkan.
Halo, Anda masih monitor saya? Masih, Prof. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya sekarang kalau belt persilangan nih Anda lihat nih, tertutup nih namanya. Bersilangan. Ini hanya berlaku untuk flat belt ya. Jadi nanti untuk V-belt nggak bisa, apalagi belt bergigi ya, timing belt nggak bisa. Ya. Ini hanya flat belt. Ya, Anda bisa lihat nih alfanya, ini alfanya sama. Nih cara nyarinya ya gini saudara. Anda lihat nih, ya alfa, ini alfa. Ya, Anda bisa menentukan theta 1 maupun theta 2. Nih. Nah, Anda perhatikan pada kondisi persilangan ini, theta 1 dan theta 2 sama-sama lebih besar dari 180 derajat. Oke, ini matematika banget nih, ya. Trigonometri itu ya. Oke, berikutnya. Nah, panjang beltnya sama dengan yang tadi ngitungnya ini. Ya. Oke, untuk menentukan panjang belt. Berikutnya adalah tegangan akibat gaya sentrifugal. Nah, pada belt itu punya massa jenis, punya bobot, ya, sehingga ketika dia diputar, dia akan terlempar keluar ya, dari titik pusat putaran. Terlempar keluar itu diterjemahkan sebagai gaya sentrifugal nih. Nah, akibat gaya sentrifugal ini tension belt naik, nambah baik dari sisi kencang maupun dari sisi kendor. Ya. Nah, bagaimana menambahkannya? Dihitung dulu tensionnya akibat sentrifugal. Bagaimana ngitungnya? Nah, karena dia melibatkan bobot, maka ini Anda bisa lihat nih, di W, nih berat belt atau bobot belt per satuan panjang, kecepatan linear belt, radius puli. Nah, inilah rumusannya saudara. Ya. Di bobot belt, ini kecepatan. Ya. Hitung, ini TC. Sehingga sisi kencang dan sisi kendor akan bertambah tegangannya atau tensionnya ini. Ini sisi kencangnya, ini TC-nya. Nah, ini yang sisi kendornya ya. Nah, penambahan ini tidak akan mengubah rasio tension yang tadi T1 per T2 sama dengan E pangkat mu theta. Nggak akan mengubah itu, ya kan? Rasionya tetap, gitu. Karena penambahan TC-nya sama. Oke, ketika pemindahan power Anda bisa lihat nih, ini T1, T2, ini kecepatannya, ini dalam satuan NKS ya, MKS. Oke. Nah, ini saudara, ini tetap nih saudara, hanya konsekuensinya karena ada penambahan ini, ya kan, ya T1 dan seterusnya, maka ya ini powernya seperti ini nih, ya. Ini kecepatannya, ini T1, T2, rasio tension tadi, ini nyari T1-nya saja, sehingga T1-nya seperti ini, nih powernya T1 sama dengan 1 minus 1 dibagi E pangkat mu theta kalikan kecepatan dibagi 75. Oke, seperti itu. Nah, setelah dihitung, ditentukan, ini tension power kuda, tension maksimum, ya kan, sama dengan 3 kali tension sentrifugal. Gitu ya. Seperti itu, saudara. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, saudara, silakan. Ini flat belt. Oke, berikutnya hubungan sabuk ini. Yang ini disebut sebagai hubungan terbuka nih, saudara. Ya, terserah Anda mau driver penggeraknya di kiri atau di kanan, boleh. Nanti kita hitung aja. Kalau dari puli kecil berapa, kalau dari puli besar berapa.
tensionnya. Pasti beda, Saudara. Oke, karena RPM-nya beda, sudut kontaknya beda. Hubungan bersilangan ini. Nah, ini hanya berlaku untuk flat belt. Ini ya. Saya bisa lihat nih, ya, bersilangan atau tertutup. Ya, atau quarter belt ini. Yang ini sulit ketemu kita sehari-hari. Mungkin ini masih mungkin ya. Yang ini saya jarang sekali ketemu juga ini ya. Ini flat belt pada kondisi quarter ya, antara sumbu poros saling bersilangan. Nah, ada lagi yang ini. Nah, kalau ini ada bisa ketemu ini di engine mesin mobil itu tali kipas pasti ada yang namanya idler pulley. Idler pulley ini maksudnya adalah tension roller. Ini dipasang ketika beltnya ini mulur. Ya, pasti dia mulur, Saudara, ada umurnya, Saudara. Ada umurnya. Ini di tensionnya dinaikkan, ditambah, didorong sini supaya tegangannya, tensionnya naik, gitu ya. Oke. Nah, ada lagi yang seperti ini nih pasangan ini. Ya. Ini pasangan Anda kalau pengen lihat di mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi dulu kayak gini, Saudara. Sekarang sih enggak tahu sekarang. Ya kan? Di samping boxnya itu ada. Nah, kemudian ini transmisi penggerak bertingkat nih namanya compound belt. Compound transmission belt nih Anda bisa lihat. Penggeraknya di sini sebagai ini D1 ya, dan N1 ya. Dan N2. Ini yang ini D3 dan N3. Yang sama dengan N2 siapa ini? Ya, N3 ini sama karena satu poros. Nah, yang ini D4 dan N4. Nih. Kan ngitung kayak gitu, Saudara. Ya. Dan seterusnya nih compound belt. Berikutnya adalah, nah ini Anda bisa lihat nih yang saya katakan di mesin bubut itu Anda bisa lihat ya. Tapi hati-hati bukanya ya. Mengapa mesin bubut pakai belt, nggak pakai roda gigi? Ya tujuannya kalau Anda tekanan pada pahat itu terlalu dalam dan macet, nah motornya nggak terbakar, Saudara. Itu menyelamatkan motor. Ya, dia selip kan, ya. Makanya kalau macet jelek gitu udah caknya itu bendanya nggak berputar, caknya nggak berputar, tetapi motornya tetap berputar karena selip di sini. Itu, Saudara, tujuannya. Jadi belt itu bukan sekedar memindahkan tenaga, tapi juga mengamankan atau sebagai pengaman motor nggak terbakar. Itu. Soalnya kalau ini pakai roda gigi, kalau macet mandek semua, motornya terbakar. Ya, kalau putarannya Anda tahan, sementara ampere listrik masuk terus, motor bisa terbakar. Gitu ya. Oke, kemudian Ada merayap. ini ada di mesin press tool, Saudara. Anda bisa lihat nih. Penggerak melepas puli ya. Dengan cepat. Oke, saya kira itu. Nah, kemudian kita masuk ke V-belt. Ini flat belt, ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Maaf Prof, ingin bertanya tadi Prof. Ya, silakan. Yang mengapa jika pakai roda rantai jadi terbakar Prof ini motornya? Ya, karena motornya tertahan kan. Kalau macet kan macet semua kan. Ya, misalnya pakai roda gigi, terus Anda kan kalau Anda main mesin bubut kan di sini cak ini misalnya ya. Caknya ini. Caknya ini. Nah, terus ini benda kerjanya. Terus ini Anda pahatnya gitu ya. Anda makannya terlalu dalam. Nggak kuat kan? Iya. Atau bahannya terlalu keras. Nggak kuat kan? Kan macet ini, mandek kan? Caknya ini mandek kan? Iya, Nah, ini Prof. mandek kan? Nah, ketika mandek,
motornya ada di sini nih, motornya. Motornya kan hidup terus karena listriknya masuk terus kan. Iya. Nah, maka slip di sini aman. Oh, Iya. Nah, kalau Anda pakai roda roda gigi ya, gigi. Anda bisa bayangkan ini macet, ini roda giginya macet kan, ini mandek kan, mandek juga kan, macet kan. Iya, Prof. Nah, terus sementara motor listriknya ini arusnya masuk terus nggak? Betul, Prof. Nah, kalau Iya, iya, arus paham. masuk terus ditahan, panasnya naik. Nah, naik terus terbakar motornya itu. Nah, itu ya. Jadi Anda, oh ya, sorry, Anda desainer nih. Baguslah pertanyaanmu. Jadi harus ketika Anda mendesain sesuatu, Anda pertimbangkan ini kalau trouble gimana? Apa yang akan terjadi gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk mengatasi supaya ketika Anda pemakanan pahatnya ini enggak terlalu dalam dan macet, ketika macet motornya arus masuk terus, berarti motornya muter terus, maka di sini slip untuk belt ya. Ketika dia slip, motornya enggak terbakar. Gitu. Nah, kebayang nggak kalau dia pakai roda gigi, sudah mandek semua, ya kan? Ya, gitu. Ya, itu pertanyaan bagus itu. Terima Anda kasih, Prof. desainer. Oke, makasih. Oke, berikutnya V-belt nih tadi ya. Nah, V-belt ini Anda bisa lihat bentuknya kayak gini. Ini dalamnya V-belt tuh kayak gini nih saudara. Makanya ini ada karet, ada cord itu dalam bentuk fabric ya, benang gitu ya. Udah dijalin kayak kain gitu ya. Dan fabric and rubber cover. Pasti mulur saudara. Ketika dia mulur, ngembang, akibatnya apa? 2 alfa ini berubah. 2 alfa ini sudut alur, saudara. Ya, 2 alfa ini berubah. Lah kalau berubah makin kurus kan, makin kecil kan, makin kecil, nah harus diganti. Itu indikasinya seperti itu karena dia titik kontaknya. Ya oke, ini dulu nih. Ini saya jarang ketemu. Oh, ini ada di mesin bor. Anda buka yang atas itu, ya. Buka, hati-hati mesinnya harus mati ya. Ini ada puli yang bisa dipindahin RPM-nya bisa hasilnya. Nah, ini standarnya V-belt. Nah, ini saudara, Anda perhatikan. Ini adalah titik kontaknya. Jadi kontak V-belt itu ada di alurnya, di sudut alur ini. Ya, bukan di sini ya, enggak saudara. Kalau V-belt ini makin mulur dan makin kurus, maka akan terjadi kontak di sini. Nah, kalau sudah terjadi kontak di sini, V-belt itu harus diganti. Tali kipas itu harus diganti, saudara. Ya memang harus ada umurnya, ya kan. Seperti itu, apalagi kalau panas. Dan ingat, di engine itu kan panas, lama-lama mundur. Maka kadang-kadang bunyi, saudara. Ya kan, bunyi wik gitu, ganti. Oke, sekarang rasio tensionnya. Nah, ini ada, perhatikan. Nih, ada perhatikan. Nih ada ininya. Nah, kosekan alfa itu sama dengan sepersin. Tuh. Sudah, hanya ini faktor pembedanya. Tapi ya faktor pembeda ini ya nyarinya juga ini sama. E pangkat mu theta hanya ditambah kosekan alfa karena sudut kontaknya, permukaan kontaknya tidak di permukaan langsung pada puli, tapi pada alur. Ya. Oke, berikutnya timing belt. Nih, timing belt. Nah, belt bergigi. Nah, ini mulur juga nih, saudara. Ya. Tapi ada hitungannya, nanti kita lihat nih ya. Ini belt bergigi atau biasa orang menyebutnya timing belt ya. Ini tidak ada slip, saudara. Tidak ada slip. Nah, mesin bubut juga nggak boleh pakai ini, saudara. Karena misalnya ini untuk puli yang besar ini untuk cak,
yang ini untuk motor penggerak macet, ya sudah rontok saudara. Biasanya yang kalah itu motornya, ya kan? Seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Nah, standarnya ini V-belt, ini RPM-nya, ya, ini RPM-nya. Sorry, V-belt apa? Belt bergigi, ya. Bergigi, ya. RPM-nya. Nah, ini powernya, ya. Nah, kemudian ini diameter safe, diameter pulinya, ya, semuanya sampai ke bawah itu ya. Diameter puli, oke. Berikutnya geometrik. Nah, ini Anda lihat nih. Nah, bedanya dengan flat belt maupun V-belt, ya, ini ada gigi-giginya, ini loh giginya. Nah, antar gigi itu disebut pitch nih, jarak antar gigi. Nah, kemudian Anda perhatikan, ini adalah diameter luar dari safe, puli bergigi. Nah, ini diameter pitch-nya. Anda pergi, saudara, diameter pitch-nya ini imajiner, virtual, ini ya. Nih, Anda lihat nih. Di luar kan itu, di luar kepala gigi kan. Seperti itu. Nah, besarannya Anda bisa hitung di sini. Tadi ini jenis yang lain nih dengan AT, geometrik AT, yang ini geoseri HTD dan STD. Ya, saya nggak terlalu tahu ini STD itu apa, HTD itu apa. Itu standar, ini sambil dari katalog, saudara. Ya. Oke, berikutnya, nah ini saudara, maksud saya itu ini. Ketika Anda sebutkan hanya dengan notasi D, itu berarti diameter pitch. Maka ngitungnya ini pitch kali jumlah gigi dibagi pi, itu diameter pitch. Itu di sini tadi, nih D-nya ini, ya. Nih D-nya. Sorry itu. Nih, makanya ini disebut pitch circle diameter. Ini diameter root, ya. Akar. Kemudian Anda bisa lihat diameter outer luar nih ya. D minus 2U. 2U itu ini saudara. Ini loh. U root. Ya, itu luar nih. Diameter luar ya. Pada kondisi ini oh ini saudara nih lebih jelas nih diameter U nih diameter outer puncak gigi. Nah ini U-nya. Nah, Anda lihat ya U-nya ini. Nah Anda perhatikan di sini biasanya yang disebutkan itu hanya D yang berarti menunjukkan diameter pitch. Tidak pernah menyebutkan DO maupun DR dalam konteks ini DR nih rootnya. Nih, nggak pernah disebutkan itu. Jadi D. Nanti tinggal sebutkan standarnya apa. Itu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini standarnya. Ini juga sambil dari ini timing belt theory. Ditch Maxtrol. Anda cari di Google. Nah, itu pasti ketemu nyangkut ke nanti. kamu ya? Nah, diameter rootnya ini Anda nggak sama ini dengan roda gigi, saudara. Kalau Anda sudah gambar mesin sampai roda gigi, Anda akan tahu nih diameter kaki, diameter kepala, dan diameter pitch enggak sama dengan ini ya. Oke, saya kira itu. Sekarang saya masuk ke panjang belt nih, Anda lihat nih. Panjang sabuk atau belt diukur sepanjang garis pitch. Garis pitch harus sama dengan keseluruhan jumlah gigi. Jumlah gigi pada pitch. Oleh karena itu L-nya itu pitch kali jumlah gigi. Seperti itu. Nah, kebanyakan aktuator linier dan konveyor dirancang dengan dua katrol. Dua katrol diameter yang sama. Dua katrol ini maksudnya safe. Ya.
uli. Ya. Untuk hubungan antara sabu L, ini jarak antar poros. Ya, dan diameter pitch dari uli yaitu D. Nah, ini saudara, ini panjang beltnya. Seperti itu. Nah, untuk drive dengan diameter katrol yang tidak sama, ini Anda bisa lihat nih. Ya. Hubungan berikut dapat dituliskan sudut kontak. Nah, Anda perhatikan, tetap saudara mengandalkan sudut kontak. Nih, sudut kontaknya gimana ini saudara? Nih, ini sebagai katakanlah tadi kita di flat belt ini sebagai alfa, maka ini adalah alfa. Nah, Anda perhatikan dari konsekuensi nanti ya sebentar, ini nanti kita masuk ke sana, ini panjang dan seterusnya Anda coba baca sendiri. Saya masuk ke sini saudara, gaya. Ini saudara. Gaya ini mengakibatkan rasio tension. Nah, bedanya dengan flat belt dan V-belt ini, saudara. Tension sisi kencang dibagi sisi kendor sama dengan E pangkat theta. Mu-nya kemana? Ya karena nggak ada gesekan berarti nggak ada koefisien Pakai baju gesek. ini panas ya mana ya? Tuh, seperti itu. Pantas nggak dipakai. Sesek Ada pertanyaan, saudara? Ya, Ya, tuh, saudara. senyaman Kita udah sampai sini nih, gede ya. saudara. Nah, ini nggak ada di, Anda tulis saja di bukumu ya. Nih. Mama kan Oke, kerudungnya berikutnya panjang. TE. Nah, ini TE yang tadi kita sudah kerjakan di kuis. Ini adalah tension efektif, selisih tension antara kencang Bagus. dan kendor. Itu saudara, ya kan? Nah, sehingga dari selisih ini ya, kita kalikan diameter per 2. Nih, maka muncullah momen torsi ini sebetulnya ya. Torsi, ya, torsi. Nih, kita banyak notasi yang Anda harus pahami benar ya. T belum tentu torsi. Ya. Pahami, makanya gambar itu penting, saudara. Itu ya. Ini berapa kok masih ada? Nih, torsi tension dan seterusnya. Sehingga ini kecepatan. Nah, ini udah tahu Anda kecepatan. Ini kecepatan sudut nih, saudara. W2 ya, per W1 sama dengan D1 per D2. Ini sama dengan N2 per N1, saudara. Hanya ini dalam bentuk dikalikan 2pi per 60. Oke, saya kira itu. Nah, masuklah soal latihan. Kalau sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Nah, selesai nih, saudara. Ada pertanyaan? Yuk.
Ada pertanyaan, saudara? Halo, saudara. Ya, baik. Saya kasih waktu untuk mempelajari contoh soal ini. Silakan Anda baca. Saudara? Halo. Ada, Prof. Oke, silakan dicoba, dipelajari dan dipahami. Ya, kalau ada angka-angka yang aneh, Anda tanyakan. Ya. Ingat di contoh soal 1 ini ada perintah juga, saudara. Ya kan? Perintahnya apa? Ini Anda lihat nih. Sorry, bukan ya. Oh, contoh 2. Ya, contoh 2 yang ada perintahnya ini. Ya, silakan dicoba dipelajari. Nanti saya minta salah satu dari Anda atau saya tunjuk untuk jadi volunteer lewat Jamboard. Silakan. Mau jadi dong nggak? Dek.
Udah nggak minum. Dengan tuh kan ada lau-lau di dalam juga dia ngobrol. Saya bikin mie kuah pakai sayuran tuh. Sayuran. Di rumah aja ada minuman apa beli dulu es di luar. Duren. Pakai balokan itu. Es balok, es balok. Nyampe sono kan belum ini deh. Ya apaan tuh? Di rokoknya air. Udah berak ya. Belum berangkat arisan. Udah mah, bagus banget. Bagus. Mungkin malu kalau itu belum jaga gitu. Ini kan pasar barengan si Herman itu. Ayo, enggak. Mau jalan aja ke sini aja. Kalau si Eno ramah-ramah dia. Itu pilih bilang enggak. Orang tadi aja, ini aja udah panas banget di depan gitu. Ini kalau gini kelihatan gede banget gak sih ya? Cukup. Baru ini buat jajan juga sehari habis. Satu itu tadi merendamin PKT ya. Halo saudara, Anda belum isi presensi di e-learning, saudara Rehan. Buat jalan Halo, susah Anda tuh Rehan, PKT. ada Rehan. Anda isi presensi di e-learning, Dika tadi izin ya? Dika izin ya tadi? Ada Prof. Dia, Prof. Tadi habis dari toilet. Isi presensi di ini, Dela Yulinda, oh izin tadi ini ya. Isi presensi di e-learning, saudara, karena ceknya dari situ.
Iya. Raymond Dito, si Presensi, Anas Malik. Halo. Sudah saya isi Prof tadi Prof barusan di learning. Iya. Pak Santi kalau orang nggak pernah melanggar. Tadi yang nggak masuk siapa ya? Kok jadi masuk tadi? Pokoknya pakai ini deh sama itu. Halo, saudara. Udah. Siapa yang mau tampil? Oke, saya jelaskan nih sekarang. Anda lihat contoh 1, ya.
Ya, ke buah dimakanin. Makan buah. Ya, di contoh satu ini Anda lihat ini mesin bubut. Nah, Anda bisa lihat nih. Dengan flat belt, penampang flat beltnya ini tebal 9 mili, lebarnya 250 mili. Ya, normal itu. Ini mesin bubut besar nih. Diameter puli hampir 1 meter nih. Anda lihat nih. Nih, 90 cm. Ini kalau Anda lihat di pabrik-pabrik besar atau industri strategis, Anda akan melihat itu. Ya, mesin bubutnya gede banget itu, saudara. Bisa panjangnya 6 meter, 12 meter gitu, saudara.